Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan publik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Josina Yulian Maharani. Dengan saya Ardensyah Wijaya, saya Perputra Daulay, saya Dimas Saputra Mahkota, saya Ahmad Madrido. Baik, materi pertama yaitu model proses kebijakan akan dibacakan oleh Ardiansyah Wijaya. Kepadanya dipersilakan. Baik, mode rasional menekankan bahwa proses kebijakan merupakan proses yang rasional dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki cara berpikir yang rasional. Menurut model ini, proses kebijakan meliputi tahap-tahapan tertentu dan berjalan sesuai sebuah siklus. Incremental model, menurut model ini, proses pencarian informasi yang diperlukan berlangsung terbatas, tidak seluruhnya sistematis dan dikendalikan oleh banyak pemain. Kadang, cara mencapai tujuan tidak dapat terlihat nyata. Model tong sampah atau garbage can dipicu dari tiga arah. Yang pertama masalah problem stream, yang kedua kebijakan sebelumnya policy stream, yang ketiga kepentingan politika stream. Ketiga aliran ini dapat tercampur dan seringkali tidak terduga arahnya. Kebijakan diambil karena dimotivasi oleh satu, division by oversight. Kebijakan dibuat tanpa peduli apakah menyelesaikan masalah atau tidak. Yang kedua, decision by flight. Keputusan tidak dapat dibuat sampai masalah meninggalkan pilihan yang ada. Terakhir, decision by resolution. Masalah akan diselesaikan secara ad hoc. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Silakan. Baik, yang kedua ada agenda setting. Ada dua model utama. Yang pertama ada teknokratis, menjelaskan perubahan kebijakan sebagai hasil dari para pengambil keputusan yang mengubah preferensi mereka dan beradaptasi dengan kondisi baru. Yang kedua ada politik, yaitu berusaha untuk menjelaskan penyusunan kebijakan sebagai akibat dari perubahan dalam konfigurasi kepentingan yang dominan. Bagaimana cara masalah diangkat di dalam agenda kebijakan? Yang pertama, masalah tersebut harus dirasakan secara luas bagi situasi yang tidak memenuhi publik. Yang kedua, media dapat sangat efektif dalam agenda building. Yang ketiga, suatu peristiwa penting dapat bertindak sebagai pemicu kebijakan yang mendorong masalah masuk ke dalam agenda kebijakan. Selanjutnya, materi perumusan kebijakan akan disampaikan oleh Adimas. Padanya Selanjutnya dipersilakan. perumusan kebijakan, yaitu memiliki dua definisi. Yang pertama, formula efektif, yang berarti bahwa kebijakan yang diusulkan dianggap sebagai solusi yang valid, efisien, dan dapat diterapkan. Yang kedua, formula diterima, yang berarti bahwa arah kebijakan yang diusulkan kemungkinan akan disahkan oleh pengambil keputusan yang sah, biasanya melalui suara mayoritas dalam proses tawar-menawar. Berikut adalah model analisis dalam rumusan kebijakan, yaitu adanya analisis biaya manfaat, model multi-objektif, analisis keputusan, analisis sistem, operation research, dan nominal group teknik. Pengambilan keputusan dibatasi oleh dua hal, yaitu yang pertama bounded rationality dan yang kedua itu satisficing. Akibatnya, pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh berbagai bias. Misalnya, hanya dapat melihat satu dimensi ketidakpastian, memberikan bobot yang terlalu besar terhadap informasi yang tersedia, dan mengabaikan the law of randomness. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.